Coba fitur cruise control-nya. Nah, ini dia. Tadi, iya ada ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau mencoba unit motor listrik Uwinfly T70. Saya sudah lama sekali. Aduh, nih. Enaknya ini nih. Berisik nih, belum apa-apa. Baik. Jadi, saya sudah lama sekali nggak nge-review motor listrik ya. Kenapa kemudian kali ini saya nge-review? Karena ada satu hal yang menarik di Uwinfly T70 ini. Apa itu? Ya, pertama, dari teknik menyalakan pakai NFC ini kan memang sudah banyak. Merek lain pun banyak yang menyalakan menggunakan NFC. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Oke, kita sambil rasakan. Kita obrolin ya. Ini ngilangin parkingnya itu pakai rem. Pakai tombol P juga bisa. Pakai rem juga bisa. Tek. Nah, rem satu kali doang juga bisa. Tek. Nah, ini sudah mirip banget dengan konsepnya controller Fotol. Jadi controller bawaan ya, ini masih bawaan. Pertama kali nyala dia defaultnya di mode 2. Ini mungkin nggak begitu kelihatan ya. Jadi salah satu kekurangannya ini cahayanya kurang terang, kurang kontras. Jadi kalau siang nggak begitu kelihatan. Oke, sekarang kita coba tes sambil jalan langsung ke mode 3 saja aja deh. Oh, ini ya. Speednya tuh sini. Nah, dia masuk ke mode 3, oke. Nah, kita jalan. Baik, sudah lama ya saya nggak ngonten tentang review sepeda listrik ataupun motor listrik. Yang membuat saya tertarik di unit ini, pertama ini tarikannya sudah halus. Udah mirip seperti Fotol ini, padahal ini controller standar. Nggak nyendal-nyendal. Jadi, saya apresiasi lah. Di pihak Uwinfly ada inovasi mengganti controller yang halus. Kemudian berikutnya setelah tarikan, fitur. Ini berisik gemelodak itu juga satu kekurangan, tapi ya wajar dengan harga murah meriah. Fiturnya standar saja, rating kanan kiri ada suaranya dan suaranya nggak berisik, elegan. Kemudian klaksonnya juga nggak terlalu melengging. Kemudian fitur berikutnya ini sudah mirip Fotol banget, ada cruise control-nya. Jadi ini ada tombol di atas P ini. Di atas P tombol repair. Tombol repair itu dia akan berfungsi ketika throttle-nya rusak. Tapi kalau kondisi throttle nggak rusak, dia akan berfungsi sebagai cruise. Saya pencet cruise stick. Nah, dia akan stabil cruise. Dia akan jalan mempertahankan kecepatan. Itu fitur cruise. Ngilangin cruise-nya, senggol throttle. Bisa. Oh, ini nih berbeda nih. Senggol throttle dia nggak pengaruh. Dan pencet rem. Oke, pencet rem hilang. Kita coba lagi. Senggol throttle kok nggak pengaruh ya? Kita cruise. Oke, kita senggol throttle. Oh iya, pengaruh. Tadi sama lah seperti cruise biasanya. Kemudian kualitas tombol. Kualitas tombolnya saya apresiasi juga ini. Relatif lebih bagus daripada umumnya Uwinfly yang generasi-generasi sebelumnya. Jadi tombolnya itu empuk dan berkelas. Kalau sebelumnya, aduh, kurang lah. Itu kelebihan-kelebihan yang pertama. Kemudian berikutnya setelah controller dan lain sebagainya tadi, berikutnya baterai. Ini baterainya sudah lithium ya. Ini baterai sudah lithium, cuman saya masih ragu dengan kualitas lithiumnya, tapi nggak apa-apa lah. Kita apresiasi karena sudah ada sedikit perkembangan yang tadinya pakai aki, sekarang sudah lithium. Sekarang mode 3 saya gaspol, mentok hanya di 40 km per jam. Dan dashboardnya panas. Dashboard panas ini berarti ya kualitas dashboardnya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Dengan harga murah meriah sudah dapat tarikan halus seperti menggunakan Fotol. Model ini juga cukup menarik sih, cukup futuristik. Nah, kelebihan-kelebihan tadi tentu jangan kemudian membuat kita ekspektasinya berlebih ya. Secara model sudah bagus, secara kecanggihan teknologinya sudah mirip-mirip Fotol. Kemudian top speed lambat ya wajar lah, mungkin settingan bawaan dan faktor regulasi juga ya. Ada fitur cruise, parking,
kemudian regenerative braking juga ada tapi kecil ini. Yang mungkin membuat saya minta untuk tidak berekspektasi terlalu lebih, yaitu masalah kualitas rangka. Kalau kualitas rangka ini masih standar banget dengan standar Uinfly ya. Jadi ini kondisi baru tapi komstirnya sudah mulai kerasa aneh-aneh gimana gitu. Kemudian suspensinya sudah kelihatan enak sih, memang awal-awal enak, tapi kayak nggak balance gitu. Kalau saya rem mendadak, kayak agak berbeda ini tekanan kanan dan kiri. Remnya tromol ya, ini depan ya. Rem tromol depan belakang. Nah, dan ini indikator baterai juga nggak valid-valid amat. Ya, secara kekurangan hampir sama dengan mayoritas Uinfly yang sebelumnya. Tapi ini saya konten karena sekali lagi saya mengapresiasi pabrikan dari Uinfly yang sekarang menerapkan controller yang relatif halus, tidak nyentak. Tidak nyentak, kalau model-model lain kan nyentak ya. Satu lagi nih, sekarang kita coba cut off frame-nya. Kalau cut off frame kondisi tanjakan, kita simulasi aja karena di sini nggak ada tanjakan. Kita simulasi lagi berhenti, kemudian saya rem, digas mau nggak? Ternyata nggak mau. Oke, ternyata nggak mau. Nah, ini juga satu kendala. Sebetulnya kalau ini sudah mengadopsi controller throttle harusnya bisa diprogram agar mirip seperti Polytron Fox R. Jadi ketika direm, digas masih mau jalan tapi sekedar untuk 10 sampai 12 km per jam lah, biar antisipasi di tanjakan. Tapi kalau ini belum. Efeknya apa? Efeknya adalah kalau kelupaan, misal lagi ngerem, rem depan nih. Rem depan saya tekan, kemudian saya gas, ini nggak mau jalan, remnya saya lepas. Teng. Nah, tapi untungnya ini nggak galak. Untungnya start awalnya dia relatif lembut. Cuma nanti pasti ada satu kasus di mana konsumen bingung. Sambil ngerem digas, kok nggak respon ya, kelupaan remnya masih ditekan. Nah, jadi ini juga satu kebiasaan yang perlu dibiasakan gitu. Jadi kalau naik sepeda listrik, tangannya jangan keseringan mencet rem, karena kalau rem dipencet, gasnya nggak mau aktif. Oke. Saya rasa itu aja sih, selebihnya masalah model saja ya. Saya memprediksi sih ini bakal laris ya, karena tadi ya ada ular. Seular besar lewat tadi, kelihatan nggak di kamera? Ya, jadi eh saya masih kaget tadi. Jadi Uinfly ini cukup menarik. Inovasinya menurut saya bisa membuat penjualannya meningkat. Tarikannya halus, kemudian baterainya sudah lithium, dengan harga yang relatif murah di bawah 10 juta ya. Harga pastinya silakan teman-teman browsing sendiri. Mungkin bahkan kisaran 6 jutaan. Tapi PR-nya ini PR yang bawaan sananya, yaitu PR masalah kualitas bodi, kualitas suspensi, kemudian ketebalan rangka. Ya kalau saran saya, meskipun idealnya motor listrik ini atau sepeda listrik ini sudah tahan terhadap hujan, ya jangan dipakai hujan-hujanan. Karena kita tidak tahu kualitas cat di rangkanya bagaimana nih. Jangan-jangan hanya cat tipis-tipis, nanti tergores sedikit, kena air berisiko korosi begitu ya. Nah gitu aja sih, nanti mungkin setelah ini coba kita review ya kualitas baterai lithiumnya. Untuk konten kali ini mungkin kita sekedar review ini aja. Review perform dan sensasi berkendaranya. Sensasi sensasi berkendaranya untuk yang ini cukup menarik lah. Tarikannya halus, sudah tidak segalak generasi-generasi motor listrik yang sebelumnya. Ini masuk kategorinya moped atau motor pedal. Belum masuk kategori motor listrik. Jadi belum diwajibkan menggunakan plat nomor. Tapi jangan kemudian di-upgrade over ya menjadi performnya seperti motor listrik. Kemudian kita ya terlalu berlebihan lah kecepatannya karena membahayakan pengendara lain. Ini nggak ada suaranya kan, bahaya. 41 km per jam lah maksimalnya banget.
Ini pasti pembeli sepeda listrik ini atau moped ini masih banyak yang request nih. Minta upgrade, saya yakin nih. Upgrade kecepatan. Cuma kalau melihat rangkanya, aduh, kalau di upgrade kecepatan kok saya khawatir ini. Saya khawatir kualitas rangkanya nggak bisa kuat-kuat. Walaupun upgrade ya sekedar hanya sampai 50 km/jam saja itu maksimal banget. Untuk kualitas handling nggak, ya sedikit ada perbaikan dibandingkan dengan unit-unit sebelumnya. Tapi ya enteng banget. Bobotnya enteng, kena geronjalan sedikit, banyak titik-titik bunyi. Kalau untuk sekedar anak sekolah ya recommended sih. Cukup recommended. Yang perlu di-upgrade kalau saran saya cukup di baterainya saja. Kalau teman-teman membeli tipe ini yang masih menggunakan tipe SLA, saran saya upgrade ke LiCePO 4. Upgrade ke LiCePO 4, dan untuk yang beli sudah lithium ya dipertahankan saja. Tapi saya yakin ini untuk kualitas lithiumnya masih sangat standar ya. Kalau dibandingkan dengan lithium rakitan ya tentu masih bagusan lithium rakitan kalau saya membandingkan. Nanti konten setelah ini ya kita coba bandingkan ya. Bagaimana sih kapasitas real lithiumnya. Tapi secara umum saya apresiasi karena sudah satu inovasi tersendiri memunculkan produk dengan lithium. Ini saya coba speed berapa ini nggak kelihatan nih. Speed 1 mentok 32 km/jam. Sekarang speed 2. Speed 2 mentok 37 km/jam. Speed 3 tadi 41 km/jam. Oke, saya rasa konten singkat kali ini cukup ya. Kita coba fitur cruise control-nya. Nah, ini dia. Ini handling-nya kurang stabil, jadi kalau buat lepas tangan nggak nyaman. Oke, semoga bermanfaat konten kali ini. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman ada pertanyaan apa terkait unit ini, kita tanyakan di kolom komentar. Semoga bisa membantu. Bye. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam terkait kendaraan listrik, kami sediakan program pelatihan yang sangat cocok untuk teknisi, guru SMK, dosen, ataupun pengusaha di bidang kendaraan listrik. Info lebih detail silakan kontak admin atau bisa datang langsung ke workshop kami, Eklon Solusi Energi.